Tsutomu Miyazaki adalah seorang pembunuh sekaligus psikopat, pedofilia, nekrofilia, pemerkosa dan kanibal asal Jepang. Pada masa kecilnya, ia sering membaca komik dan menonton film-film bergenre thriller, mengoleksi video-video anime dewasa pada masa remaja dan menonton video porno ilegal anak di bawah usia. Tsutomu Miyazaki lahir di Itsukaichi, Tokyo, pada tanggal 21 Agustus tahun 1962. Lahirnya Miyazaki yang prematur menyebabkan tangannya mengalami kerusakan sendi secara permanen dan menyatu secara langsung hingga pergelangan tangan. Yang berarti dia harus menggerakkan seluruh bagian lengan hanya untuk memutar tangannya. Karena kecacatan yang dimilikinya, Miyazaki sempat dikucilkan ketika dia memasuki Itsukaichi Elementary School. Namun ketika dia memasuki Meidai Nakano High School di Nakano, Tokyo, dia sempat menjadi pelajar teladan hingga pada akhirnya nilai-nilainya di kelas menurun secara drastis dan membuatnya ditolak di Meiji University. Ketimbang mempelajari bahasa Inggris dan menjadi seorang guru, Miyazaki justru memasuki kampus lokal dan mempelajari fotografi. Pada pertengahan tahun 1980-an, Miyazaki pindah ke rumah orang tuanya yang lokasinya tidak jauh dari perusahaan percetakan koran milik ayahnya. Walaupun keluarganya cukup berpengaruh di Itsukaichi, tapi Miyazaki sama sekali tidak tertarik untuk mengambil alih usaha ayahnya tersebut. Di rumah, Miyazaki berbagi kamar dengan kakak perempuannya, karena dia tidak begitu diterima oleh kedua adik perempuannya. Selain itu, dia hanya didukung oleh kakeknya. Tapi sayang, pada bulan Mei tahun 1988, kakeknya tersebut meninggal. Miyazaki sempat merasa depresi dan secara sengaja mengisolasi diri. Miyazaki juga sempat memakan abu pembakaran kakeknya agar dia tetap bisa mengenangnya. Beberapa minggu setelahnya, salah satu saudara perempuannya memergoki Miyazaki sedang mengintipnya ketika dia sedang mandi. Ketika saudara perempuannya menyuruhnya pergi, dia justru malah menyerang saudara perempuannya tersebut. Miyazaki juga pernah menyerang ibunya ketika ibunya menyuruhnya untuk bekerja daripada menghabiskan waktu dengan bermain game. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1988, sehari setelah Miyazaki berulang tahun, seorang anak perempuan yang bernama Marikono menghilang ketika dia sedang bermain di halaman rumahnya. Miyazaki menculiknya dengan menuntunnya menuju mobil Nissan Langley berwarna hitam miliknya, membawa Kono menuju ke daerah barat Tokyo, dan kemudian memarkirkan mobilnya di bawah jembatan di sebuah hutan. Di tempat tersebut Miyazaki duduk di sebelah Kono selama setengah jam dan sempat meyakinkan dia untuk membiarkan Miyazaki memotret dirinya, sebelum pada akhirnya dia dicekik hingga tewas. Setelah itu, Miyazaki kemudian melakukan hubungan seksual dengan mayat Kono, melepas bajunya, dan meninggalkannya di sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari rumah Miyazaki. 5 bulan kemudian, Miyazaki kembali mendatangi tempat di mana dia meninggalkan mayat Kono dan membiarkannya membusuk. Dia lalu memotong-motong mayatnya tersebut dan membawanya ke rumah. Bagian kaki dan tangannya disimpan di lemari bersama dengan baju milik Kono yang sudah disimpan sebelumnya. Bagian tubuhnya yang lain dibakar di perapian hingga semuanya berubah menjadi abu. Kemudian abu tersebut dikirim ke rumah orang tua Kono bersama dengan baju milik Kono. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1988, Miyazaki sedang berkendara di jalanan pedesaan ketika dia menemukan seorang anak perempuan yang berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki kemudian menawarinya tumpangan, tapi dia justru membawa Yoshizawa ke tempat di mana dia membunuh Kono. Sama seperti terhadap Kono, Miyazaki juga mencekik Yoshizawa hingga tewas, melepas bajunya dan memperkosa mayatnya. Namun ketika tubuh Yoshizawa bergidik, Miyazaki merasa ketakutan dan langsung berlari meninggalkan mayat Yoshizawa yang letaknya kurang dari 100 meter dari tempat mayat Kono dulu ditinggalkan. Walaupun ketika membunuh Yoshizawa sempat membuatnya ketakutan, tapi Miyazaki masih mencari korban yang lain. Pada tanggal 12 Desember tahun 1988, Miyazaki kembali menculik anak perempuan yang berumur 4 tahun bernama Erika Namba. Saat itu Namba baru saja kembali dari rumah temannya dan sedang berjalan sendirian. Miyazaki kemudian membawanya ke sebuah tempat parkir di daerah Naguri, Saitama, dan sempat memaksa Namba yang saat itu duduk di jok belakang untuk melepaskan bajunya agar Miyazaki bisa memotret dirinya. Ketika hal tersebut dilakukan, Namba justru menangis terisak-isak. Oleh karena itu, Miyazaki kemudian meraih leher Namba, menindih tubuhnya yang saat itu terus-menerus menendang Miyazaki. Kemudian Miyazaki mencekiknya hingga pada akhirnya anak perempuan tersebut tewas.
Setelah membunuhnya, Miyazaki mengikat bagian tangan dan kakinya ke belakang, membungkus mayatnya dengan spray, dan memindahkannya ke bagasi mobil. Selain itu, baju yang dipakai Namba juga dibuang ke hutan yang letaknya tidak jauh dari sana. Miyazaki kemudian meninggalkan tempat parkir tersebut. Namun ketika akan berbelok, salah satu ban mobil yang dikendarainya tergelincir masuk ke sebuah selokan, dan membuat mobilnya terjebak. Tanpa berpikir panjang, Miyazaki mengeluarkan mayat Namba dan membawanya ke hutan. Ketika kembali, dua orang laki-laki sudah berdiri di dekat mobilnya dan sempat membantu untuk mengeluarkan mobilnya dari selokan. Keesokan harinya, baju milik Namba ditemukan oleh seorang pekerja, dan berselang 1 hari kemudian, mayat Namba ditemukan oleh polisi yang melakukan pencarian berdasarkan laporan dari orang tua Namba. Sama seperti orang tua Kono, orang tua Namba juga sempat menerima kartu pos yang dikirim oleh Miyazaki. Miyazaki menemukan korban keempatnya pada tanggal 6 Juni tahun 1989 di sebuah taman. Dia sempat meyakinkan Ayako Nomoto yang berumur 5 tahun, yang saat itu sedang bermain sendirian, untuk membiarkannya memotret Nomoto. Miyazaki kemudian menuntun Nomoto untuk memasuki mobilnya dan langsung membawanya pergi. Ketika sedang berada di dalam mobil, Nomoto sempat menanyakan tentang kondisi tangan Miyazaki. Karena merasa tersinggung, Miyazaki mengambil sepasang sarung tangan dan mulai mencekik Nomoto. Untuk memastikan dia tewas, Miyazaki menutup mulutnya dengan lakban. Kemudian mengikat tangannya, membungkus mayatnya dengan spray, memasukkannya ke dalam bagasi, dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Miyazaki melepas semua baju yang dipakai Nomoto dan sempat melap tubuhnya dengan handuk. Kemudian Nomoto dibaringkan di sebuah meja. Dari situ, Miyazaki mulai memotretnya sementara dia melakukan masturbasi. Beberapa hari kemudian ketika dari mayat Nomoto sudah tercium bau busuk, Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya dengan gergaji dan pisau. Miyazaki kemudian membawa bagian tubuhnya ke sebuah toilet umum di dekat sebuah area pemakaman dan meninggalkannya di sana, sedangkan bagian kepalanya dibuang di Bukit Mitakeyama yang letaknya sekitar 230 meter dari rumahnya. Miyazaki juga menyimpan bagian tangannya dan sempat meminum darah dari bagian tangan tersebut, kemudian dia memanggangnya di halaman belakang rumah dan memakan dagingnya. Menyadari bahwa tulang yang tersisa akan menimbulkan kecurigaan, Miyazaki kemudian memasukkan tulang tersebut ke dalam kantong plastik, dan menyimpannya di ruang penyimpanan yang terletak di belakang kamar tidurnya. 2 minggu kemudian, Miyazaki membawanya ke sebuah hutan dan menyebarkan tiap potongan tulang di sana. Kemudian dia membakar baju milik Nomoto, rambutnya, serta spray dan kantong plastik yang dipakai untuk membungkus tulang tersebut. 5 hari kemudian, polisi berhasil menemukan potongan bagian tubuh Nomoto yang disimpan di toilet umum di dekat area pemakaman. Potongan bagian tubuhnya tersebut bisa dengan cepat diidentifikasi sesuai ukuran dada dan golongan darah Nomoto. Selain itu, sisa makanan yang berada di perut menunjukkan bahwa potongan bagian tubuh tersebut memang milik Nomoto. Aksi Miyazaki tidak berhenti sampai di sana. Berikutnya pada tanggal 23 Juli tahun 1989, Miyazaki kembali mencoba untuk menculik 2 orang kakak beradik yang sedang bermain di sebuah taman. Namun salah satu dari mereka bisa melarikan diri, sedangkan saudaranya masih terus dipaksa Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya. Bahkan dalam keadaan tanpa memakai baju, Miyazaki sempat memotret bagian kemaluan anak perempuan yang berumur 6 tahun tersebut. Tidak lama, aktivitasnya dipergoki oleh sang ayah dan dia sempat mencoba untuk menangkap Miyazaki. Namun Miyazaki melarikan diri menuju ke sebuah sungai. Tidak berapa lama, Miyazaki mencoba kembali untuk mengambil mobilnya, tapi polisi sudah menunggunya di sana. Dari situ, Miyazaki ditangkap atas tuduhan percobaan aksi tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Polisi kemudian melakukan investigasi terhadap Miyazaki. Ketika menggeledah rumahnya, polisi menemukan hampir 6.000 video tape yang isinya tentang film horor, anime, pornografi anak, dan torture porn. Selain itu, polisi juga menemukan rekaman video dari 4 orang anak perempuan yang menjadi korban dari Miyazaki. Bahkan, polisi menemukan potongan tubuh dari Marikono yang masih tersimpan di lemari. Ketika ditanya polisi perihal penculikan yang dilakukannya, Miyazaki secara terang-terangan mengakui bahwa dialah yang sudah menculik dan membunuh Marikono, Masami Yoshizawa, Erika Namba, dan Ayako Nomoto. Miyazaki menjalani sidang pengadilan pertamanya yang dilakukan pada tanggal 30 Maret tahun 1990. Selama persidangan, Miyazaki kerap mengatakan hal yang tidak masuk akal, seperti tentang The Rat Man, yang merupakan alter ego yang muncul dari dalam dirinya. Miyazaki juga mengaku bahwa alter egonya tersebutlah yang memaksanya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban-korbannya. Dengan begitu kakek tercintanya yang sudah meninggal, bisa kembali lagi.
Meskipun pengacara pembela dan jaksa penuntut memastikan bahwa Miyazaki mengalami permasalahan kesehatan mental yang parah, namun hakim menetapkan bahwa Miyazaki benar-benar waras. Oleh karena itu, pada tanggal 14 April tahun 1997, hakim memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki dengan cara digantung. Pelaksanaan putusan hakim tersebut sendiri dilakukan pada tanggal 17 Juni tahun 2008, dan saat itu Miyazaki berumur 45 tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.